Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah baik. Ya. Kita sebelum memulai membaca atau apapun tentang ilmu, kita berniat dulu ya. Niat tentang ilmu. Kemarin tak bacakan panjang sekali niat. Mungkin semuanya bisa mengikuti ya, mengikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima Nawaitu ta'alluma wa-ta'lima wan naf'a wal intifa'a wan-naf'a wal-intifa'a wal hassu 'ala tamassuki wal-hassu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad-du'a ilal huda wad dalalata 'alal khairi wad-dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa mardatihi wa qurbihi wa qurbihi wa thawabihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid daraini amin. Amin. Ya, kita niat untuk punya HP anak ya. Kok beda kelihatannya kalau bilang casing. Ya, kemarin kita sampai mana? Ayu safhah al-khamis wal 'ishrun. Na'am. Safhah al-khamis wal 'ishrun. Madza? Al-faslu tsani hakadha? Tahtahu ya. Hifdzul basar wal qalbi wal fikri khalas hadha? Yani hifdzul basar ya, hifdzul basar. Jagalah pandangan. Jagalah pandangan. Husnul rajulil mukmin, benteng seorang laki-laki yang beriman, yaitu adalah menjaga pandangan. Jaga pandangan itu adalah benteng orang beriman. Kenapa dikatakan benteng orang beriman? Kenapa dikatakan benteng orang beriman? Dikatakan dalam surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 30 ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, supaya dia menjaga pandangannya. Karena mata turun ke hati. Setelah turun ke hati, turun ke bawah lagi. Nah, itu bahaya ya. Bahaya. Mata itu berbahaya. Alhamdulillah kita di sini nggak akan terlalu diuji ya masalah mata. Nanti ya masalah di dapur, enggak juga kan? Ya, nanti keluar ya, keluar dari sini itu masya Allah gitu. Mungkin di sini masih inilah, cobaannya nggak terlalu ini kalau di Sulawesi. Di Jakarta, masya Allah. Kita beli ke Madura saja, warung Madura, itu melewati banyak rintangan, tantangan, cobaan, ujian, melewati gugus-gugus tugas. Ada yang masya Allah gitu, memakai celana tanpa kain dan seterusnya. Bahkan kita lari pagi, masya Allah, orang-orang Cina dan seterusnya itu seperti itu. Makanya ghuddul basar. Sekarang juga berbahayanya apa? Lewat HP. Ghuddul basarnya itu agak berat ya, makanya di sini seorang penghafal Quran itu didorong, bahkan diwajibkan ya apa? Hifdzul basar, menjaga pandangan. Ghuddul basar. Pada apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Ustaz yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Melihat aurat dan seterusnya ya. Al-basaru, apa itu al-basar? Huwa awwalu nafizatin ilal qalbi. Dia itu adalah awal dari jendela kepada hati. Nah, awal dari hati itu adalah mata. Makanya di sebuah kalimat mengatakan apa al-mahfuzat? Mata turun ke hati. Apa awalnya itu? Awalnya itu mata turun ke hati itu loh. Awalnya mata turun ke hati. Nah, itu. Itu emang benar. Ada orang mencintai sebelum melihat.
Apa? Melihat bukti-bukti. Ada buktinya kan dilihat? Iya, dilihat bukti-bukti. Tapi kita melihat bukti-bukti adanya Allah. Dalilnya apa? Di surah ini, wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Ya. Wal awwal dialah yang awal, wal akhir dialah yang akhir, wal zahir dialah yang zahir. Berarti Allah, kan? Zahir apa tidak? Kelihatan apa tidak? Begitu. Maksudnya zahir di sana itu adalah apa? Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Anda buat sebuah video di YouTube, nanti Anda bisa tonton, subscribe, like, and share. Apa itu tentang video bantahan-bantahan terhadap orang ateis? Karena musuh Islam sekarang paling besar itu bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Maksud itu dalam masalah keakidah. Orang ateis. Orang ateis. Karena orang ateis itu rata-rata orang pinter. Orang-orang ateis itu rata-rata saintis. Saintis itu rata-rata ateis. Ya, yang kita lawan-lawan itu adalah orang-orang yang saintis. Nanti itu bisa bertempur nanti ketika kita sudah masuk ke dunia media sosial, ya. Itu banyak sekali orang-orang ateis yang mengerongrong keimanan orang Islam seperti itu. Mereka banyaklah seperti itu untuk merongrong umat Islam. Jadi kita bantah-bantahan di sana melawan orang-orang ateis. Caranya gimana? Orang ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Ya, ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Akan tetapi mereka percaya bahwasanya alam semesta ini dibuat oleh energi. Seluruh orang ateis percaya bahwasanya alam semesta ini diciptakan ada sebuah energi yang menciptakannya. Mereka menyebutnya energi gelap, ya, energi gelap yang merancang alam semesta ini. Gitu. Kenapa bisa bumi itu bulat? Oh, itu udah miliaran tahun yang lalu evolusinya dan seterusnya. Tapi dia ilmiah begitu. Itu sulitnya untuk membantah orang ateis, itu ilmiahnya itu. Itu mereka pakai data, menggunakan riset, menggunakan penelitian dan seterusnya. Kita membantahnya pakai riset nggak? Tidak kan? Seperti itu. Nah, itu agak sulit melawan orang-orang ateis. Tapi kalau kita mempunyai ilmu yang cukup melawan dia, itu bisa bantah-bantahannya itu keren begitu untuk melawan-lawan orang ateis. Ya, itu wal awal wal akhir wal zahir wal batin, ya. Allah itu zahir wal batin. Nah, kita kembali ke sini. Bahwasanya pandangan itu adalah jendela dari hati. Wa ma yadkhulu min khilalihi yu'tharu fil qalbi. Dan apa yang masuk dari celah-celahnya itu membekas pada hati. Membekas pada hati. Kenapa kamu menghayal? Oh, tadi habis ke Indomaret katanya. Oh, apa yang dihayalin di sana? Ada. Itu membekas di dalam hati. Makanya ketika pertama kali pandangan pertama misalnya gitu kan, siapa? Teringatlah wajah dia gitu. Mendingan wajah dia diingat, ada wajah mamanya yang diingat, bahaya tuh kan. Ya seperti itu berbahaya bagi penghafal Quran. Qala an-nabiyyu sallallahu mana dia? Imma bil khairi au bisyarri. Baik yang dilihat itu yang membekas adalah kebaikan, baik dan juga membekas itu adalah keburukan. Keburukan itu cepat membekasnya, kebaikan itu agak lama membekasnya. Itu makanya sulitnya zaman sekarang itu. Keburukan itu lama membekasnya gitu. Kebaikan, makanya tren-tren di media sosial. Antum kita ceritakan media sosial itu kenapa? Karena antum adalah generasi-generasi medsos, generasi-generasi medsos. Apa? Ketika keburukan itu cepat tersebarnya, maksud itu viralnya begitu loh. Viralnya di media sosial. Sedangkan kebaikan itu ada yang melihat viral-viral kebaikan. Jadi tren begitu. Kemudian jadi kayak semacam kalau nggak dilakuin itu kurang wow. Gitu. Enggak, itu keburukan lebih cepat membekasnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazratu sahmun min sihami iblisa. Ya. Pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis. Itu adalah panah-panah dari panah iblis. Oh, ngeri kali, Dad. Iya, pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis. Siapa itu iblis, Dad? Siapa itu iblis? Iblis itu adalah makhluk yang sangat taat pada Allah dulu. Sangat taat kepada Allah. Makanya makhluk yang tidak menyekutukan Allah ya iblis.
Iblis itu nggak pernah menyekutukan Allah. Tanya iblis sih, ada iblis di sini. Kau percaya nggak Allah Maha Besar? Ya dia percaya Allah itu Maha Besar. Engkau percaya nggak bahwasanya Allah itu yang menguasai segala? Dia percaya iblis itu. Iblisnya iblis. Dia mengatakan Allah itu Rob. Ya, dia mengatakan Allah itu adalah Rob. Ya, bisa dilihat surah Al-Hijr dan seterusnya. Nah itu apa namanya iblis. Kenapa dia dikatakan iblis? Itu namanya dulu Azazil ya. Namanya adalah Azazil. Azazil itu adalah makhluk Allah yang dia itu rajin beribadah. Akan tetapi karena terciptanya Nabi Adam ya. Terciptanya Nabi Adam yang masyhur ceritanya bahwasanya iblis itu cemburu. Cemburu ada makhluk yang sangat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna begitu. Akan mengalahkan dedikasi kedudukan dari si Azazil. Di sana sakit hatinya. Makanya yang paling sulit dikalahkan oleh hati itu apa? Hasad. Iblis keluar itu hasad. Hasad dan sombong itu. Makanya ada ulama yang sangat terkenal bisa dibaca dalam surah Al-A'raf. Watlu alaihim bukan. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalab in tahmil alaihi al-harth aw tatrukhu yalharth. Nah, itu Al-Arab itu tafsirnya dikatakan ada namanya ulama Bani Israel. Namanya siapa? Masya Allah ini tidur. Namanya siapa? Ulama Bani Israel ya, namanya siapa? Ba'al bin Ba'ur namanya. Ulama itu Ba'al bin Ba'ur. Dia tuh ulama yang sangat soleh. Ulama yang pokoknya ulama yang luar biasa lah ulama ini. Tidak ada mengalahkan ulama itu di kampung itu nggak ada. Sehingga doanya dari sejak masa kecil sampai dia tua itu nggak pernah ditolak oleh Allah. Doa dari Ba'al bin Sahul ini tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa dari ulama ini. Kemudian ketika dia berdoa ada kekeringan, dia berdoa turun hujan. Semuanya saking solehnya ulama ini. Tiba-tiba datang seorang namanya Musa bin Imran, Nabi Musa ke kampungnya, ke kampung Ba'al bin Ba'ur ini. Kemudian setelah itu orang-orang memanas-manasin dia, Ba'al bin Bahul ini bahwasanya kok ada nabi bisa mengalahkan engkau katanya. Nah, di sanalah baru dia ada hasad, ada kesombongan dalam dirinya. Nah, kemudian setelah itu dia berpaling pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling. Maka di sana dikatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Maksudnya jika dia bertaubat si Ba'al itu, maka dia itu akan diangkat oleh Allah. Rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Dia itu dipermisalkan oleh Allah sebagai apa? ANGENG. Ya. ANGENG. Nah, itu permisalannya. Kalbun intahmil alaihi al-harf atau tatrukuhu al-harf. Engkau apa namanya? Engkau ginin dia juga menjulurkan lidahnya, kau tinggalkan dia juga dia menjulurkan lidah. Ya, penyebab ulama salah satunya itu yang menghancurkan ulama itu apa? Hasad dan kesombongan, melihat ulama yang lain. Coba melihat ulama yang lain gitu. Iblis itu adalah luar biasa ibadahnya, akan tetapi dia sombong karena mau diciptakan seorang makhluk yang bernama manusia, ya, bernama manusia yang diciptakan di sorga, gitu, di sorga. Ya, kemudian di sini dikatakan mana? Ya, wa man tarakaha mukhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa saja yang meninggalkannya itu pandangan-pandangan yang buruk itu mukhafati karena dia takut kepadaku abdaltuhu aku akan menggantinya imanan dengan iman yajidu halawatahu yang dia mendapatkan kemanisannya fi qalbihi, manis dalam hatinya. Nah, iman itu manis dalam hati. Ya. Hanya orang yang dia itu beribadah akan tetapi tidak merasakan nikmat dalam hatinya. Banyak orang yang belajar tapi tidak merasakan nikmat dalam belajarnya, tidur, ngantuk, apalagi bawaannya pengen menghayal dan seterusnya, menikmati. Nah, wa kama annal haya'a tajul mar'atil mu'minah, sebagaimana malu. Annal haya'a bahwasanya malu itu tajul mar'atil mu'minah. Apa taj kemarin?
Apa taj? Mahkota. Mahkota dari seorang perempuan yang beriman. Ya. Fa inna ghaddal basar huwa husnul rajulil mu'min. Maka sesungguhnya menjaga pandangan itu dia adalah apa? Benteng dari seorang laki-laki yang beriman. Kilahuma dir'un yahmil qalba min sihamis syaitan. Keduanya, yaitu apa keduanya itu? Malu bagi perempuan, wal ghaddul basar bagi laki-laki itu apa dia? Dir'un. Dia itu adalah baju besi atau perisai. Yahmil qalba yang menjaga hati min sihamis syaitan dari panah-panah syaitan. Wakilahuma babun ila taharatin nafsi wa zakatir ruh. Keduanya itu adalah bab. Apa itu bab? Ya, buang air besar. Enggak, bab itu artinya pintu. Ila taharatin nafsi kepada penyucian di diri. Wa zakatir ruh. Apa zakat? Zakat yazki zakatan. Wa mazkan fahuwa zakin wa zaka mazkiyun. Ya, izki la tazki mazkan mazkan. Ya, zakat itu artinya apa? Penyucian ruh. Ya, penyucian ruh. Makanya zakat itu artinya penyucian diri. Berarti orang yang enggak zakat berarti hatinya kotor. Itu orang yang enggak zakat hatinya kotor. Makanya kita diwajibkan zakat itu untuk menyucikan badan dan juga menyucikan diri. Gitu. Zakatnya gimana, Tat? Kalau punya sawah, nanemin padi, berarti zakatnya berapa? Berapa persen? 2,5. Bukan. Bukan. Ayo, kalau punya sawah nih, kemudian zakatnya berapa? Tergantung. Kalau zakatnya dari air yang nggak disewa, masih nggak dibeli airnya, berarti 1/10. 1/10 itu berapa persen? 1/10 ya 10%, ya. 10% zakatnya. Berarti kalau si parit mempunyai sawah 1 ton ininya, 1 ton dapatnya, berarti zakatnya berapa? 10 berapa? 1 kintal. 1 kuintal. Tuh kan, lu banyak banget, Tat. Lah itu berarti orangnya kalau hatinya kotor banyak katanya gitu. Tapi kalau hatinya bersih, oh ya nggak apa-apa buat ini, buat ini. Bayangin aja seluruh petani-petani Indonesia seperti itu. Ya, itu. Kalau dia itu berbayar airnya berapa? 1/20. Atau berapa persen tuh 1/20 itu? 5%. 1/20 itu 5%. 1/20 kali 100 berapa dia? 1/20 kali 100. Matematikanya mana? Simbolnya mana? Loh, aku belajar matematika tak sedikit ya, biar ini. Ini boleh dihapus kan? Enggak apa-apa lah. 20 kali 100. Sama dengan 100 bagi 20. 10 bagi 2. Hanya 5% zakatnya bagi orang-orang yang mempunyai sawah tapi airnya itu berbayar seperti itu. Terus batasnya berapa kalau kita berzakat? 8 kintal. Jadi kalau udah 8 kintal wajib zakatnya. Wajib zakat. Kapan zakatnya? Ketika panen. Ketika panen itulah zakat dari zakat ini apa namanya barang makan makanan pokok. Itu yang 2,5% itu zakat penghasilan sama zakat fitrah itu 2,5%. Misalnya siapa yang tidur? Ini siapa namanya lupa? Fauzan. Masya Allah, misalnya Fauzan gajinya 10 juta. Amin. Berarti 2,5% dari gajinya berapa? 2,5% dari 10 juta. Berarti 250.000 zakatnya. Kepada siapa dikasih? Kepada 8 itu. Siapa? Fakir, miskin, ibni sabil, kemudian siapa lagi? Wa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Nanti dilihat surah Taubah ayat 60. Ya, itu zakat. Tapi di sini katakan wa zakatir ruh, pembersihan ruh. Gimana pembersihan ruh itu? Dengan menjaga pandangan dan juga dengan
Apa tadi? Al-haya. Ya, perempuan itu bintangnya itu al-haya. Al-haya itu adalah malu. Berarti kalau perempuan nggak ada malunya, nah, maka cobaan bagi laki-laki juga. Iya, bayangnya perempuan nggak ada malunya. Masya Allah gitu. Inna ghaddal basari laisa faqat ain auratin nisa. Bahwasanya menjaga pandangan itu tidak hanya dari auratin nisa, dari melihat aurat-aurat perempuan, bal yashmilu ghaddal basar amma fi aidin nasi min mata'id dunya. Masya Allah, bahkan mencakup ghaddal basar amma, ghaddu ya, bal yasmilu ghaddul basar, bahkan pandangan menjaga pandangan itu mencakup dari apa-apa yang fi aidin nas, pada hati, pada tangan-tangan manusia, min mata'id dunya, dari kesenangan dunia. Fahri dapat mobil, si Fauzan harus jaga pandangan. Kenapa harus jaga pandangan Fauzan? Biar dia itu tidak panas, sakit hati. Ya, padahal Fahri itu beli mobil pakai kredit, ngutang di bank. Dia jagain sawah padahal, tapi kan Pak Fauzan nggak tahu Fahri itu gadain sawah itu, wah sakit hati. Nah, makanya di sana gotul basar. Ya, di sini dikatakan an auratin nisa ya, dari aurat-aurat perempuan. Aurat perempuan itu berapa? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Telapak tangan itu batinan wa zahiran, baik itu yang ini maupun yang ini. Nah, itu adalah aurat perempuan, sama wajah itu yang bukan wajah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, tapi mazhab Syafi'i yang di Imam Syafi'inya langsung itu aurat perempuan itu 4. Aurat perempuan itu 4, tapi nanti disempurnakan oleh Imam Nawawi. Aurat perempuan menurut Imam Syafi'i itu ada 4. Pertama, aurat bersama dengan ajnabi. Ajnabi itu siapa? Orang-orang yang bukan mahramnya. Auratnya seluruh tubuh kecuali mata. Berarti harus pakai ninja. Ninja. Harus jadi ninja ya. Harus pakai niqab, cadar. Ketika perempuan ketika perempuan ketemu dengan ajnabi. Kedua, bersama dengan mahramnya. Auratnya apa? Baina surrati warbati. Usar dengan lutut bersama dengan mahram. Seberapa mahramnya? Tanya mahram. Ya, berapa mahramnya? 18. Mahram dari kita itu 18. Dibaca surah ini, surah An-Nisa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya. Yang penting kalau dia ketemu dengan mahramnya itu auratnya baina surrati wa rukbah, pusar sampai lutut. Itu aurat perempuan. Kemudian yang ketiga, bersama dengan budaknya. Auratnya berapa? Enggak, ini auratnya tidak ada. Ini baina surrati wa rukbah. Kemudian setelah itu terakhir bersama suaminya. Tidak ada, semua dari sini sampai situ itu enggak ada auratnya. Nah, 4 perempuan itu. Berarti kalau perempuan yang bersama dengan ajnabi, dia pakai dalam mengatakan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Nawawi menyempurnakan mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya memakai cadar itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah seperti itu. Akan tetapi kalau Imam Syafi'i langsung mengatakan bahwasanya cadar itu wajib. Cadar itu wajib. Nah, cuma mata saja yang kelihatan seperti itu. Ya, jadi aurat perempuan seperti aurat laki-laki gimana? Baina surrati warrukbah, berarti antara pusar dengan lutut itu aurat. Makanya kalau tidur itu pakai sarung. Kalau main bola itu pakai celana pendek. Pakai celana panjang. Iya, kita nggak tahu nanti ada yang nafsuan kan? Wa'iyadzubillah, itu banyak sekarang. Banyak yang sekarang itu LGBT itu banyak. Jangan main-main sekarang LGBT ini. LGBT itu virus. LGBT itu virus. Satu yang kena biasa mewabah dia. LGBT apa tuh? L. Lesbian. Tahu kan? G. Gay. Kemudian B. Biseksual. T. Transgender. Lesbian itu perempuan dengan perempuan. G. Laki dengan laki. Biseksual?
Ya, dia suka sama laki-laki, dia suka sama perempuan. Gitu. Transgender itu orang yang mengganti kelamin. Itu zaman sekarang itu ini lagi tren ya, LGBT itu ini sebagai virus. Jadi korban awalnya, besoknya jadi pelaku. Makanya ketika terjadi LGBT ya harus kedua-duanya dipisahkan, wajib dipisahkan. Nah, kenapa? Karena kalau sekarang dia korban, masuk korban itu dia dilecehkan. Besoknya jadi pelaku dia. Besoknya jadi pelaku. Itu bahayanya makanya LGBT itu. Maka dalam Islam itu LGBT itu diapakan? Iya. Panajai di falamma anjainaha surah ini surah Al-A'raf wa amtarna alaihim matara. Ya, wa amtarna alaihim matara. Maka kami hujani dengan hujan-hujan yang lebat, maksudnya hujan-hujan batu. Makanya orang yang LGBT di Irak itu dilempar dari gedung yang tinggi. Di Monas lah ya, di Monas gitu. Taduar nih. Kenapa? Saya sendiri baca itu nggak ada solusi lain. Orang kalau udah kena LGBT nggak ada solusi lain. Karena dia akan ini tetap LGBT itu virus LGBT itu agak susah untuk ini hilang. Nah, makanya satu-satunya cara yaitu duar. Gitu. Iya, karena ada yang bertanya kepada seseorang ustadz, Ustadz, saya itu LGBT dulu Ustadz. Kenapa berhenti? Suami saya meninggal, padahal dia laki gitu loh. Udah meninggal. Saya pengen berhenti. Dia laki mengatakan suaminya udah meninggal. La ilaha illallah gitu. Saya udah berhenti Ustadz dari LGBT itu. Tapi boleh nggak saya sodako atas nama dia gitu. Oh nggak usah katanya kan. Masih ingat dia berarti kan. Masih ingat. Itu emang agak sulit LGBT itu. Makanya dokter-dokter yang anda tanya. Masih itu tanya-tanya antum cek juga di ini. Jarang ada yang tahu obat dari LGBT itu. Ada yang tahu obat LGBT. Orang udah kena LGBT agak berat. Berat dia itu untuk sembuh orang LGBT. Ada yang bisa sembuh dari LGBT ketika dia udah siapa? Ragil. Sampai sekarang ragil. Udah enggak ya? Iya, nanti kita lihat ya. Ya, seperti itu. Makanya hindarilah sebelum terjadi. Caranya gimana? Jaga auratnya. Jangan tiba-tiba sampai celananya itu pakai kolor doang tidurnya. Bahaya itu. Iya, ada yang cuma pakai ini, makanya baina surati warbat itu dijaga ya. Makanya main bola tidak boleh ada yang pakai celana pendek, tidur pun nggak boleh ada yang pakai celana pendek tok doang gitu. Apa tok itu bahasa bahasa Jawa itu tok ya. Itu saja gitu. Iya, jangan sampai nanti tak buka-buka kamarnya nggak pakai celana, ngeri kan? Iya, awas kalau seperti itu. Iya. Nah, di sini tuh maksudnya itu apa? Salah satu juga kita jaga mata itu juga dari mimmata'id dunya, dari kesenangan dunia. Wa an buyutihim wa ma aglaqat alaihi abwabuhum, dan dari rumah-rumah mereka dan apa yang aglaqat yang tertutup di atas abwabuhum, pintu-pintu mereka. Nah, itu juga kita jaga mata. Misalnya si Nopi berkunjung ke rumahnya Ubaib. Gitu. Ubaib ini udah sukses dia, punya rumah 2, istrinya pun 2, gitu. Anak 15. Ubaib kan, terus punya kulkas, punya AC lengkap, pokoknya sempurna gitu. Diundanglah Nopi sengaja si Ubaib nih. Nah, inilah buat si Nopi panas gitu. Assalamualaikum, Bang. Siapa yang paling gede nih? Nopi apa Ubaib? Oh, berarti Bang Nopi katanya. Bisa berkunjung ke rumah nggak? Ngapain? Ngopi lah. Ah, gitu. Tujuannya buat ini, buat manas-manasin Nopi. Nah, Nopi ketika itu godul basur gitu. Nah, kenapa? Kalau begini bahaya itu. Gimana cara nyantet sini ya, Ubeb ya? Nah, itu pemikirannya. Itu benar. Sakit hati yang paling sakit hati melihat teman dekat itu sukses duluan. Sekarang masih belum dirasakan. Nanti ketika Ubaib jadi gubernur Sulawesi Selatan, itu pasti Nopi nanti masa dia bisa jadi gubernur? Kan dulu dia semua aib-aib Ubaib langsung terlihat gitu. Iya, nanti buktikan. Itu makanya kita itu gotul basor. Ketika melihat teman-teman kita lagi sukses, salah satu gotul basor buka Facebook, gotul basor juga di sana. Anak pribadi itu sering buka Facebook itu sampai
banyak sakit hati ya dulu. Kenapa? Kita buka Facebook, teman duluan nikah. Ada yang udah, ya pasti rum-rum ini apa merasakan gitu kan. Buka Facebook, teman udah duluan. Kemudian ada yang sudah punya rumah, ada yang punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Kok dibandingkan dengan kok saya masih begini ya, masih begini ya. Teman saya udah begini, begini. Itu Facebook tuh beratnya Facebook di sana. Facebook itu beratnya di sana ya. Jadi itu godul basor juga itu. Nah, jadi Facebook, kalau Instagram gimana? Saya nggak jarang main Instagram. Sama juga Facebook modelnya. 11 12 ya. Jangan Instagram juga godul basor. YouTube gimana Tat? Kalau YouTube ya masih inilah. Tapi kalau melihat kesuksesan teman dalam masalah dunia itu usahakan antum sering godul basor. Itu bisa menyayat hati. Bisa menyayat hati. Apalagi teman dekat yang lebih sukses pada antum. Apalagi duluan nikah pada antum. Oh itu ngeri tuh. Duluan nikah pada antum. Tiba-tiba Ubaib yang padahal Ubaib itu nggak ada yang suka sama dia Ubaib itu. Nah misalnya. Sedangkan Nopi itu dari ujung timur Jeneponto, paling selatan Jeneponto sampai ke utara itu ada dia punya gitu. Setiap kabupaten itu ada di Sulawesi Selatan. Akan tetapi yang duluan nikah siapa? Ubay. Nikahnya pun lah sekali 4. Mana itu? Kali 4. Sedangkan Nopi cuma janji-janji anak orang doang. Nggak jadi nikah-nikah sampai sekarang gitu kan. Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Nah itu juga gudul basor juga itu. Biar nggak ngantuk aja si Ubaib dipuji-puji aja dia. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi jaga mata juga dari hal seperti itu. Makanya kita yang mempunyai kenikmatan juga jangan sering diposting. Jangan sering diposting. Ini mentah-mentah istrinya si Ubaib itu 4 diposting setiap hari. 4 nih bos, senggol dong. Wah itu bisa kena ain antum, kena ain. Itu bahaya, itu penyakit ain itu bahaya. Apa itu penyakit ain? Di surah ini, surah Al-Qalam terakhir, ya. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad itu hampir kena ain. Hampir kena ain. Oleh siapa? Wa iyakadul ladzina kafaru yuzliquna absarihim lama sami'u dzikr. Ya, itu ketika itu Nabi Muhammad dibawakan orang-orang yang hebat ain untuk dilihat. Nah, kalau kita kena ain bisa sakit. Nah, makanya bayi-bayi yang sering diposting itu cepat sakit. Karena orang kena ain itu bukan kayak semacam keburukan, tapi emang orang dari lahir itu udah punya. Orang-orang yang hebat ini ain itu biasa matanya agak ini dia orang yang ainnya banyak itu. Agak tajam di sini tuh. Iya, kayak ngeribet. Banyak yang kayak gitu kan model-model muka. Jadi kita ngelihat itu takut biasa orang seperti itu. Pernah lihat orang itu? Dia kecil, orangnya kecil. Kita udah gede tapi ngeliat dia kita yang takut gitu. Ini dia ngeliat kita tuh gini udah takut kita. Nah, itu orang ainnya tinggi. Nah, ketika dia ngelihat orang dan orang itu mendapatkan kenikmatan, dia tuh iri. Yang punya ain itu bisa sakit orang yang ini yang dia lihat. Makanya posting itu jangan posting ini. Antum posting sama istri 4 nanti cerai antum gitu. Bisa nanti sakit, bisa ini, bisa dan seterusnya. Itu ain itu sangat berbahaya. Bahkan dulu anak pribadi waktu pertama kali belajar tafsir wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliquna ka bi absarihim lamma sami'u dzikr surah Al-Qalam itu ya, surah Al-Qalam. Itu anak hapus semua foto-foto Facebook anak itu anak hapus. Semuanya. Akhirnya besok-besoknya kembali lagi gitu kan, posting lagi. Tapi posting yang enggak ini. Makanya posting sangat berbahaya juga ya. Nikmat-nikmat antum dikit-dikit diposting. Alhamdulillah dapat makanan yang enak. Setiap hari makan ayam gitu. Nanti teman antum yang punya ain itu bisa sakit hati, iri, antum kena sakit. Ya, kita yang ikut repot kan, manggil dokter. Ya, seperti itu. Itu banyak hal-hal yang antum jaga dalam masalah ain ya. Ain di sini ada yang punya ain ya. Hati-hati sama siapa di sini ya, Pak? Ya, enggak ada sih tapi enggak usah disebut lah ya. Fa fi ghaddil basar salamatul lil qalbi, di dalam menjaga pandangan itu. Pokoknya dia gini maninya tuh. Jadi kita itu takut ngelihat dia gitu. Enggak takut sih kayak apa ya? Kayak kalau kahfi enggak, al-kahfi pokoknya ada di sini pokoknya. Fa fi ghaddil basar salamatun lil qalbi, di dalam menjaga pandangan itu apa? Salamatun lil qalbi, itu menyelamatkan hati. Iya benar. Antum enggak terlalu melihat Facebook, enggak melihat AC dari Hubaib, itu bisa menyelamatkan hati. Minal hasad,
ya, dari hasad. Ini sangat berbahaya hasad ini ya. Warohatun lahu min amradis syahawat, dan merohah, apa rohah? Mengistirahatkan min amradis syahawat, dari penyakit-penyakit syahwat. Ya. Syahwat kepada perempuan, syahwat kepada jabatan, syahwat kepada harta. Makanya dikatakan oleh anak zaman sekarang apa? Tahta, apa lainnya itu? Oh, tahu aja ini Faras. Tahta apa? Harta. Iya. Harta, tahta, wanita. Itu syahwat dunia itu. Tahta. Antum kira tahta itu bukan syahwat? Syahwat tuh tahta itu. Banyak orang yang udah jadi pejabat gak mau turun-turun. Karena nikmat memerintah orang tuh nikmat. Itu syahwat juga itu. Harta yang gak usah dikasih tahu lah masalah harta ya. Harta, wanita. 3 itu syahwat. Makanya 3-3-nya itu kita ghaddul basar. Seperti itu ya. Wa quwwatun lahu ala muwajahatil fitan, dan juga kekuatan atas menghadapi fitnah. Dengan cara apa ghaddul basar itu? Ya. Kaifa tahfizu basrak? Bagaimana engkau menjaga pandanganmu? Ya. Gimana cara menjaga pandangan? Ghaddo ya guddu, berarti guddo basroka an kulli ma la yurdiyallahu. Ya. Guddo, peliharalah. Basroka, apa pandanganmu, dari setiap apa-apa yang Allah tidak meridhoinya. Apa-apa yang Allah tidak meridhoinya kita jaga. Sawaun di sini sawaun ya, bukan sawaan. Sawaun kana musyhidan muharraman au nazratan ila ma fi aidin nas. Baik itu musyahidan muharraman, baik itu sesuatu yang bisa dipandang yang haram, au nazratan atau pandangan ila ma fi aidin nas, atau pandangan kepada apa-apa yang ada di tangan manusia seperti harta dan tahta. Itu kita jaga pandangan. Istabdil an-nazra ilal muharramati bin nazri ilal qur'ani wa ta'ammuli fi ayatihi. Istabdil, gantilah pandangan itu kepada dari yang al-muharramat, dari yang diharamkan, bin nazri ilal qur'an. Gantilah pandangan kita itu dari yang haram-haram itu kepada Al-Quran. Wa ta'ammuli fi ayatihi, dan menghayati ayat-ayatnya. Ij'al du'a'aka daiman, jadikanlah doamu itu selamanya. Gimana doanya? Allahumma ja'al basri nuran wa la taj'al fihi ma yugdibuka. Ya. Jadikanlah pandanganku itu adalah cahaya, dan jangan engkau menjadikan padanya apa yang membuat engkau marah. Ya. Dan jangan engkau jadikan mataku itu dari apa-apa yang membuat engkau marah. Apa seperti apa? Melihat aurat, melihat TikTok. Ya, TikTok ini algoritmanya, TikTok itu Anda lihat ya. TikTok, tahu TikTok kan? Ya, bahasa Arab TikTok apa? Tok-toka. Tok-toka yutok tiku tok-tokotan wa tiktokan wa mutok-tokan fahuwa mutok-tikun wa dzaka mutok-tokun tok-tik la tuk-tok-tik mutok-tokun mutok-tokun. Benar itu. TikTok itu bahasa Arab itu tok-toka. Tok-toka yutok tiku tok-tokotan wa tiktokan. Nah, itu masdar itu. TikTokan itu masdar. Fi'il madinya apa? Tok-toka. Ya. Kalau main bola apa bahasa Arabnya? Balbala yubalbilu balbalatan wa bilbalan wa mubalbalan fahuwa mubalbilun wa dzaka mubalbalun balbillatu balbil mubalbalun mubalbalun. Itu kalau main bola balbala ya. Pada kata bola balbala. Itu namanya fil rubai mujarrad ya. Nanti kita pelajari. Ya, itu TikTok itu kalau antum memanfaatkan dengan baik, TikTok itu luar biasa faedahnya. Algoritmanya itu keren. TikTok itu algoritma itu keren. Ketika antum sering nonton video-video seperti fisika, video-video tentang agama, itu TikTok antum isinya itu aja gitu. Nggak akan dipalingkan dari hal itu. Belajar tentang apa? Nahu di sana, sorof dan seterusnya. Makanya cara kita mengetahui tontonan seseorang gampang. Buka TikToknya, coba buka 5 video teratas. Itulah video yang dia tonton. Makanya kalau nonton misalnya tak buka besok HP-nya si Dik misalnya, bukalah TikToknya, tak joget-joget yang pertama. Berarti dia sering nonton joget itu. Enggak ini contohnya. Kedua yang dia tonton itu apa?
artis-artis kemudian mukbang dan seterusnya, itu berarti itu yang dia tonton gitu. Tapi tiba-tiba tak buka HP-nya si Wahid gitu. Di sini itu Syekh Sudais, berarti dia sering dengar murotal di TikToknya gitu. Habis itu di sini nahu, sorob, balago, keren ini gitu. Jadi cara kita mengetahui sifat seseorang itu, lihatlah TikToknya. Ya, karena algoritma yang masuk pertama kali ke TikTok itu apa yang sedang ditonton. Itulah yang pertama kali muncul. Nah, nggak percaya, cek aja. Antum buka TikTok antum, pasti akan benar. Buka TikTok, ternyata bola isi. Berarti antum sering nonton bola itu selama antum megang TikTok. TikTok nggak punya YouTube. YouTube pertama kali antum buka YouTube, maka akan muncul video yang sering antum tonton. Tema yang sering antum tonton itulah yang pertama kali muncul di beranda antum. Makanya cara kita mengetahui sifat seseorang itu yaitu nggak usah carikan dulu kan. Kalau kita pengen melihat sifat seseorang, lihatlah teman dekatnya. Sekarang orang berteman itu ya ini biasa-biasa aja sekarang. Lihatlah apa sekarang? Lihatlah YouTube-nya, lihatlah TikTok-nya. 5 beranda pertama itulah sifatnya. 5 video pertama dalam YouTube-nya, 5 video pertama dalam TikTok-nya itulah sifat aslinya. Gitu. Sifat aslinya gimana? Suka nonton mukbang, berarti dia itu kerjanya makan aja gitu. Ya, itu untuk menjaga pandangan. Kemudian Ya, ij'al du'aka daiman, udah ya. Taqiyatul qalbi minal amrad, ya. Kemudian yang kedua itu apa? Tangqiyatul qalbi minal amrad, membersihkan hati dari al amrad. Apa amrad? Marodoni amrod. Ya, amrod itu artinya penyakit. Itu jamak taksir. Ustaz, bisa nggak ngapal jamak taksir? Lagi mana? Ini kan kita sering akan menemui jamak taksir. Jamak taksir itu dibagi menjadi 2, namanya kilah dan namanya kasar panjang nanti. Al-qalbu huwa maudhi'ul Qur'an. Hati itu adalah maudhi'. Apa maudhi'? Wadu'a. Kemarin apa wadu'a? Meletakkan. Kalau maudhi' tempat meletakkan. Ya, Al-Qur'an berarti wadah ya maudhi' itu. Wa maudhi'ul Qur'an, dia itu adalah wadah Al-Qur'an. Wala yastaqirrul Qur'anu fi qalbin mali'in bil hasadi awil baghdha'i awir riya'i. Dan Quran itu tidak istaqarra, tidak akan tetap dalam hati yang mali'in, yang dipenuhi dengan hasad, awil baghdha atau kemarahan, awir riya atau riya. Qala Allah Ta'ala illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang-orang yang atallaha, dia datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim? Bersih. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika itu kepada Allah tentang bapaknya. Kemudian surah Asy-Syu'ara ya. Kaifa tutahhiru qalbak? Bagaimana engkau mensucikan hatimu? Ibta'id anil hasad. Ini hasad ini terus yang disebut ya. Menjauhilah perkara hasad ya. Wa ifrah li ni'matillahi 'alal akharin. Bersenanglah terhadap nikmat Allah kepada yang lain. Itu berat. Mengucapkannya sangat gampang, tapi itu berat dalam praktiknya. Senang terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Senang nggak kira-kira Ubaib kalau Nopi itu duluan nikah? Benar. Nopi, senang nggak kira-kira kalau Ubaib itu duluan punya rumah gede lagi rumahnya? Senang benar. Ya, siapa ya punya teman-teman dekat ini? Wahid, mana Wahid? Senang nggak kira-kira kalau si Alphard ini punya Alphard? Senang ya. Senang nggak kira-kira siapa Alphard? Wahid duluan selesai 30 juz. Senang. Kok kalau senang? Senang gitu. Iya, senang pada teman kita. Uzkur qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Loh, berarti kalau saya lebih cinta pada diri saya, berarti saya tidak beriman. Nah, begitu. Orang yang belajar hadis cuma teksnya doang. La yu'minu di sini itu tidak sempurna.
Tidak sempurna iman seseorang, maksudnya itu. Bukan tidak beriman. Tapi di sini bilang tidak beriman, iya, karena ente nggak baca ininya, gitu ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian itu sempurna imannya sehingga engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Nah, jika teman kita sakit, maka kita itu bagaimana merasakan bahwasanya diri kita yang sakit. Diri kita yang sakit seperti itu. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makanya dikatakan dalam surah Ali Imran juz 4 yang pertama itu gimana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan yang engkau punya kecuali engkau mensedekahkan apa yang paling engkau cintai. Berat itu, apa yang paling kau cintai kau sedekahkan. Mana lebih besar pahalanya? Orang pelit sedekah apa orang dermawan yang sedekah? Orang mana lebih besar pahalanya? Orang pelit sedekah apa orang dermawan yang sedekah? Orang pelit yang sedekah itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Dia pasti mensedekahkan apa yang paling dia cintai. Kenapa orang pelit itu semuanya dia cintai, gitu kan? 5.000 dia cintai, 2.000 dia cintai, pas dia sedekahkan berat loh itu. Nah, seperti itu. Kalau orang dermawan, alah ambil aja lah gitu. Orang pelit 2.000 pun gitu. Wah, sampai pakai jurus dulu dia. Baru. Habis jurus begini ya, di kotak amal itu, habis kotak amal masjid kan, depan. Nah, kalau orang begini cara masukkan ini ya, kotak amalnya, dia sembunyiin uangnya begini. Kalau dia enggak, buka dompetnya begini, set. So begini, nah, kelihatan itu. Apalagi disebut-sebut namanya Bapak Abdullah 500.000 rupiah itu. Bapak Hasanuddin 300.000 rupiah. Bapak Abian 2 juta rupiah. Itu. Terus Abian tiba-tiba pakai motor langsung busungkan dada kan. Tahu nggak yang 2 juta itu siapa? Ayah adanya. Bahaya itu. Langsung hilang pahalanya langsung. Pahalanya hilang langsung. Iya. Terus inilah dia sini siapa si Fahri masih 2 juta saya aja 500 juta nggak saya ngomong. Lah itu ente ngomong. Iya. Itu ya. Ij'al qalbaka mali'an bil mahabbah. Jadikanlah hatimu itu mali'an. Mali'an itu dipenuhi ya bil mahabbah dengan cinta. Wa tadzakkar annal qalba alladhi yahmilul hiqda yudha'ifu fi hamlil Qur'an. Tadzakkar dan amatilah bahwasanya hati yang membawa al-hiqda dendam, benci, dengki, hasad. Apalagi nama-nama lainnya itu? Dendam, dengki, hasad, iri. Itu yudha'ifu fi hamlil Qur'an, dia itu menyempitkan dalam menghafal Al-Qur'an. Berarti orang yang menghafal Quran itu orang yang tidak mempunyai hati yang dendam. Fi qalbin salim, hatinya itu salim, sehat. Sehat itu tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri dan seterusnya. Ijtahid fi dzikrillah daiman, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berzikir pada Allah daiman. Faqad qala ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala ingatlah. Dan hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Berarti kalau dia sholat gak mengingat Allah, gak tenang hatinya. Ada orang sholat gak ingat Allah banyak. Allahu Akbar. Apa yang dia ingat? Gak Allah. Futsal yang diingat. Apa yang diingat lagi? Real Madrid menang kemarin lawan apa lawannya itu? Espanyol apa Osasuna? Kok tahu Fahri? Ah, ketahuan kan? Tahu dari mana Fahri? Ah, tahu dari mana Fahri kok lawan Osasuna? Iya. Real Madrid. Nah, nanti bisa kita cek-cek nanti Jawas ya yang megang-megang HP ya. Ya. Ada yang nyebelin HP. Nanti saya punya jasus nanti, punya jasus. Awas kalau itu ya. Jasus. Usahakan kalau ada yang punya HP temennya, usahakan dilaporin ya, dilaporin. Kenapa dilaporin? Itu kebaikan kita bersama.
Nanti dia main game, antum nggak bisa tidur. Dia lihat ini, antum nggak bisa tidur, hanya antum ngantuk besok pagi-paginya. Gitu. Ketika antum ngantuk pagi-paginya, nggak maksimal antum belajar. Ketika nggak maksimal antum belajar, antum selesai dari sini nggak maksimal. Ketika antum nggak selesai di sini nggak maksimal, nanti akan segitu aja terus. Tiba-tiba ketika dia udah berumur mengatakan apa? Kok saya nggak sukses ya? Kok saya nggak bisa ya? Lo ente sendiri yang berbuat begitu. Awas nanti ya. Iya. Apa tadi? Sianatul fikri 'anil lahwi wal abas. Apa sianah? Menjaga kepikiran dari al-lahwi wal abas. Dari apa lahwi? Dari yang apa yang enggak berguna ya. Wal abas permainan. Al-fikru huwa alladhi yaqudul qalba wal jawarih. Kepikiran itu dialah yang mengukir ya al-qalba hati wal jawarih. Apa al-jawarih itu? Apa al-jawarih? Anggota badan. Idza syagula al-fikru bima la yurdiyallahu in'akis dzalika ala in'akasa dzalika 'ala al-qalbi was-sulub. Apabila pikiran itu sibuk dengan apa yang Allah tidak ridho terhadapnya, in'akasa dzalika cerminan itu 'ala qalbi was-suluk pada hati dan juga suluk peribadahan. Suluk itu apa? Suluk perilakunya atau peribadahannya. Kaifa tasunu fikrak? Ya, bagaimana engkau itu menjaga hatimu? Ij'al fikraka munsyagilan daiman bima'anil Qur'ani wa tadabburi ayatihi. Jadikanlah pikiranmu itu sibuk selamanya dengan nikmat-nikmat Al-Qur'an dan mentadabburi ayatnya. Ibta'id 'anil lahwi alladhi yadhi'ul waqt. Ya, jauhilah dari permainan-permainan yang menyempitkan waktu. Kal hadisil ladzi la nafa'a fihi. Ya, seperti hadis perkataan-perkataan ya. Alladzi yang la nafa'a fihi, yang tidak ada faedahnya sedikit pun. Awit tafakkuri, atau berpikir-pikir fi umurin pada perkara-perkara tub'iduki 'anillah atau tub'iduka yang menjauhimu dari Allah. Perkataan-perkataan ini tidak ada faedahnya. Bicara apa misalnya? Politik pas ngapal Quran, sambil ngapal Quran dia bahas apa? Pak Prabowo, Gerindra, apalagi dibahas Pak Jokowi, semua dibahas, nggak ada faedahnya buat antum gitu. Iya, bahas apa lagi? Ijazah palsu misalnya, nggak ada faedahnya bagi antum gitu. Bahas yang apa lagi ya selain politik yang nggak ada faedahnya? One Piece. Apa One Piece? Anak dari kecil juga suka One Piece. Tiba-tiba manjang aja ininya. Iya, nah kurang update masalah One Piece. Jadi apa contoh yang lain selain One Piece? Ya Naruto. Naruto itu teman-teman sekelingannya itu suka. Anak pribadi bukan nggak suka ya. Nggak ngerti alur ceritanya gitu. Nggak ngerti alur ceritanya, jadi nggak terlalu ini Naruto. Apalagi itu yang bisa pakai pintu ajaib itu Doraemon. Ya. Doraemon, apalagi film-film Jepang semua itu. Jadi anime Jepang, wibu kandungan, wibu. Subasa, Shinchan. Shinchan itu apa faedahnya itu Shinchan itu, Masya Allah. Iya, itu. Ya, apalagi kalau ini yang nggak ada faedahnya untuk nonton film Korea dan seterusnya. Ya, tidak ada faedahnya. Watafakur fi umurin, dan kau bertafakur, maksudnya apa? Bertafakur itu berpikir terhadap perkara-perkara yang menjauhimu dari Allah. Dia berpikir apa? Tentang pemikiran evolusi Darwin dipikirin dan seterusnya. Nah, itu bisa membuat kita jauh dari Allah. Istabdil al-afkara as-salbiyah bidzikri wa du'a. Gantilah pikiran-pikiran salbiyah itu negatif. Bidzikri wa du'a, dengan zikir dan juga doa. Qailan Allahumma ja'al fikri daiman fima yurdika wa la tushaghilni bima yub'idni anka.
Allahumma ja'al fikri, ya Allah jadikanlah pikiranku daiman selamanya dari apa yang engkau ridho apa yang meridokanmu. Wala tusyaggilni, dan jangan kau menyibukkanku dari apa yang yubaidni angka, yang menjauhiku darimu. Ya. Jangan kau jadikan aku itu sibuk terhadap apa yang menjauhiku darimu. Makanya kita berdoa itu pakai Allahumma. Kenapa menggunakan Allahumma? Nggak mengatakan ya Allah. Rata-rata doa itu pakai Allahumma. Allahumma. Allahumma itu dia itu mengandung Allahumma itu di mana mestinya? Allahumma. Nah, Allahumma ini artinya apa? Ya Allah kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, sampai Ya Sobur. Yang 99 nama itu terangkum langsung dari Allah. Makanya doa yang sering dibaca juga apa? Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah. Nah, pokoknya Allahumma. Allahumma itu artinya itu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Aku minta. Nah, Allahumma itu mewakili seluruh nama Allah. Itu mewakili seluruh nama Allah. Makanya doa-doa kita panjatkan dengan Allahumma. Seperti itu. Kemudian in'ikasus suluk min hibdil jawarih, cerminan suluk perbuatan di dalam menjaga al-jawarih. Apa al-jawarih tadi? Anggota tubuh. Oh, tapi waktu udah habis nih 5:29. Ya, di anal waqt qad intaha. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Setelah ini apa? Tuhfatul Atfal ya. Biar enggak ngantuk kita takbir ya. Kita takbir sama-sama 3 kali saja. Itu menghilangkan syaitan di dalam diri kita ya. Tuh, udah ada yang matanya memerah, ada yang begini, begitu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.